Amin. Oleh Tuhan dibata amanani para siro warori oleh Tuhan. Mulai tema oleh Tuhan dua dibata sendiri tanggal tahun dulu ini pembebasan gereja kata lima Tuhan mari kesempatan dan proses kami sermon saya tidak balik. Kita dengarkan tadi bahwa satu jemaat satu persekutuan itu harus saling menghibur, saling menolong, bahkan juga saling membaharui, dan akhirnya menjadi disatukan, dipersatukan. Ini harus dihidupi dalam persekutuan, di mana ada saling mengasihi, di mana saling menghibur, saling menolong, saling membantu, saling membaharui, itu tampak dalam persekutuan itu. Selain itu Bapak Ibu, koinonia itu juga bukan hanya perkumpulan orang, kerumunan orang. Jadi kalau kami lewat pada Sidamari, banyak kerumunan orang di sana. Tapi itu bukan persekutuan, hanya kumpulan orang saja. Bukan memberikan kesaksian kepada yang lain. Berarti harus dibina dulu persekutuan itu ke dalam, dan pada akhirnya secara otomatis akan tampak keluar. Yakin mahamu tamang lainnya. Walau sadahamu di stasi itu ibarat deh. Berarti ada kesaksian keluar dari persekutuan itu. Tertidak akas. Tidak keluar nih persekutuan di mana dia. Karena ada khas dari persekutuan itu. Begitulah jemaat perdana itu, ada sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Ada sesuatu yang menonjol dari persekutuan itu, maka dia menjadi kesaksian bagi orang banyak. Dan akhirnya orang banyak itu menjadi terkagum-kagum. Dan akhirnya memberi diri untuk dibaptis untuk masuk dalam persekutuan itu. Akhirnya mereka sendiri yang datang untuk menerima baptisan, untuk masuk dalam persekutuan. Dan itulah yang mau dihidupi gereja. Solidaritas. Jangan dibayangkan Bapak Ibu kalau menolong itu atau membantu itu tidak hanya dengan materi. Banyak hal yang bisa dibuat persekutuan ketika persekutuan itu ada anggota yang kurang aktif dalam persekutuan. Bahkan juga solidaritas itu tampak dalam doa, bukan hanya dalam sikap berbagi itu. Kuleo tikki perlu doaku. Arai anong ko tikkina, wah, so mengalami kesulitan do HP amat tasyahaw. Oh, perlu do tangyat kolokwi. Tangyat kumano. Kan kesulitan to jujur. Walau disiplin kamu diani sama DCM. Darma. Ini persekutuan. Alai moloba diulah kamu persekutuan tohon. Sama seperti itulah gereja itu. Ketika anggota tubuh kita ini merasa satu
anggota tubuh kita akan rasakan. Mula dengan tabain dan itu mah dihilang ahun kemudian. Kalau orang dengan tahu dahon, berarti orang dengan mah pola kemudian mana persekutuan. Berarti itulah rasanya satu persekutuan tubuh mistik Kristus. Jalani damang daerah sudah sepantasnya kita menghidupi bahwa persekutuan itu merupakan di dalamnya ada partisipasi. Nah, kalau terdaftar di hidup Katolik, berarti juga harus ada partisipasi di dalamnya. Berpartisipasi dalam kehidupan persekutuan itu. Jangan menjadi penonton, hanya melihat dari luar. Tapi harus ikut aktif berpartisipasi. Ini sermon masih istirahat sejenak setelah belajar bersama. Istirahat sebentar bersama para pengurus gereja kita. Pak Inung, yuk. Ini masih ada kesempatan untuk bercerita, diskusi dengan teman-teman pengurus. Nah, ini enaknya setelah belajar bersama bercerita bersama. Iya, asik. Baru dipakai itu hati-hati udah itu. Ya, ini di BKDS. Ada waktu istirahat dulu. Ada kesempatan bercerita. Pokoknya yang Abang ngomong itu. Abang kemana nanti itu? Isi itu ate. Itu hanya sehari aja. Itu sehari dikit ya. Anggo Pak Halo. Paroki ya, jangan ulang lupa itu ulang prestasi nadingon ya. Tapi paroki yang harus lebih karena itu adalah payung kita bersama. Pesta pelindung paroki memang yang merayakan secara langsung itu adalah umat gereja paroki. Tapi sekaitan dengan pesta pelindung paroki, maka paroki akan membuat kegiatan yang judulnya berbagi kasih kepada saudara-saudari kita pedagang di Kora yang ada di Parluasan dan juga saudara-saudara kita yang ada di TPA Tanjung Pinggir. Nah, berbagi soal dia menolak itu urusan lain, itu dia menolak gereja itu. Kalau sudah menolak gereja, ya berarti tentu dalam perjalanan waktu kita harus tanya juga dia masihkah menjadi orang Katolik atau tidak. Tapi pendekatan pastoral itu perlu dibangun, ya. Seperti misalnya kalau kami datang ke stasi Morohan itu stasi, duduk komunal pastor kita mau stasi, kami akan pergi ke situ. Asal bapak mereka beritahu. Nah, yang sulitnya kan susah juga. Kadang-kadang kita makan pun selesai makan kita bubar. Nah, jadi tidak ada waktu. Tapi kalau punya waktu bisa. Nah, tinggal bilang ke sana lah kita pastor. Atau kedua bilang saja sekali ini pastor datang misa, ke situlah pastor makan ya. Ke situlah pastor ya. Pastor makanlah di rumah kalian ya. Bilang begitu. Sebagai orang Katolik masih mau dia menolak pastor makan di rumahnya? Banyak. Katakan saja supaya saya tahu atau kami pun tahu. Siapa tahu kami pikir kami diterima oleh umat. Terus semua rumahnya tidak juga kan dia tahu kan. Artinya terlalu pede pula kami rupanya sekarang. Nah, jadi maksud saya mungkin begini sekali lagi olodo muluro pastor mana di Jerman mana dibayar itunya bukan karena hatinya mau menolak kehadiran pastor. Tapi kami para pastor ini apa saja yang disiapkan oleh umat ya kami tetap bisa makan. Itu. Yang penting jangan batu dikasih. Karena tidak bisa kami rubah batu itu jadi roti. Nah, Mencobai. Takutnya mencobai. Nah begitu. Itu ada beberapa itulah 1-2 cara yang bisa membuat orang terpanggil. Oh, rupanya saya merasa selama ini tidak datang ke gereja itu, pastor, pengurus gereja masih juga mau.
Jadi kehadiran kita itu sehat togu-togu Roma toh. Nah itu dia ya. Kita harus begitu dulu. Kedua, kalau saya lihat-lihat mau bereng, kamu udah mau burju daripada pastor. Saya sudah berapa kali bilang. Dilihat kaburjo muna. Kamu udah non mati-matian membela umat muna non tujuan Aku sudah punya pengalaman. Itu kok pastor dan boy, ada tonggo kamu roh. Jadi saya juga karena Mak. Kita mau tetapkan ini. Jadi sekali lagi kalau umat yang jenis seperti itu mau ada urusanmu nama son doko orang sekarang ini suruh mati paroki. Artinya, ale pabohong pastor, namanya kau gereja. Jujur, harus terang, terbuka, Bapak Ibu katakan kepada kami. Biar kami gampang mengeksekusinya. Iya, gampang itu. Kalau melakukan seperti itu, mendidik orang. Tapi harus komunikasi kita dengan orang. Ya, suruh saja. Kamu doang, kamu malah udah urusan nani. Aku baru urus tularan doang. Kamu mau kecuali mau pastor di sini, lau kamu. Non tujuh hari, boleh 4 hari mulai kan noni. Ulak kami be. Ulak dan noni. Terakhir rap dok pengurus mah. Apa lagi? Tidak. Bertugas. Apa namanya kartu keluarga hidup yang tidak diurus. Saya sampai sekarang itu tidak masuk di otak saya. Roh pertanggiangan dan olo macam nasi. Tidak mau pertanggiangan di rumah orang datang berdoa. Sampai sekarang itu tidak masuk di otak saya. Tidak mengerti kenapa bisa begitu terjadi. Di luar nalar sebagai orang beriman, orang beragama. Kecuali parmali di mana? Kecuali pulang. Jadi yang jenis-jenis seperti itu memang harus dilatih juga, dididik juga. Maka kalau jarang ke gereja, jarang terlibat, tiba-tiba ada urusan. Nah, sekarang ini suruh ke paroki. Sekarang ini jumlah memang sudah cukup baik, kualitas juga harus dibangun. Ya. Pengetahuan dan kemampuan yang juga harus kita bangun dalam diri umat kita. Tapi saya bilang tadi, mohon Bapak Ibu pengurus kita kerjasama. Pak Bohamuna do, Tuhan Amina. Sampaikan, pastor ini memang payah ini ke gereja ini. Terus nanti diminta, kalau begitu dok, enggak, kamu pergi aja sendiri, jumpai pastor. Ampun-ampun itu nanti. Setelah itu dia masuk. Baik, itu kepada pastor dari saya beberapa hal penting. Mohon kita sama. Tapi program tadi itu saya pasti yakin. Ada orang juga terkejut. Oh, rupanya aku diperhatikan. Ada juga mental-mental ya. Maunya kita yang datang. Iya begitu, ada umat kita begitu. Macam raja dia. Menjaga. Jadi Oke, ada uling. Kalau dong ingat kalau begitu gereja, dia pertimbangan nama pastor. di belasan gereja kan mata dominan tado, bagaimana? Jadi suami istrinya kan bukan hanya bapak, biar bapak juga disadarkan bahwa akibat dari kelakuannya itu ya inang ini juga kan harus dikorban juga. Nah, jadi begitu.